Pernahkah kamu mendengar nama Samsas? Bukan sekadar nama. Dia bukan manusia biasa, bukan jin biasa, dan bukan setan seperti yang kamu bayangkan. Samsas adalah sebuah pertanda. Pertanda bahwa dunia ini sudah sangat dekat dengan kehancurannya. Di suatu malam yang dingin, ketika langit tertutup awan dan suara angin terdengar seperti bisikan-bisikan rahasia, ada seorang pemuda yang tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Keringat mengucur dari dahinya, meskipun cuaca sedang sejuk. Nafasnya terengah-engah, seperti baru saja lari dari sesuatu yang menakutkan. Ia baru saja bermimpi. Tapi mimpi itu bukan mimpi biasa. Dalam mimpinya, ia melihat padang pasir yang sangat luas, tak berujung. Tak ada pohon, tak ada matahari, hanya kabut gelap yang menggantung rendah. Di tengah padang itu, berdiri satu sosok tinggi besar, tubuhnya seperti arang terbakar, matanya menyala merah seperti bara api, dan suaranya berat, seperti dua batu raksasa saling bergesekan. Aku adalah pembuka zaman kegelapan. Aku Samsas, utusan dari balik tirai fitnah yang paling besar, katanya. Pemuda itu langsung bangun saat suara itu menggelegar. Tapi anehnya, ketika ia bangun, suara itu masih terdengar samar, tapi nyata. Seolah tidak berasal dari mimpi, tapi dari sesuatu yang nyata, dekat seperti di balik dinding kamarnya. Siapa Samsas? Nama itu tidak pernah ia dengar sebelumnya. Tidak di sekolah, tidak di ceramah-ceramah agama, bahkan tidak di film horor sekalipun. Tapi, semakin malam berlalu, semakin kuat nama itu menempel di pikirannya. Seolah-olah ada yang memaksanya untuk mencari tahu lebih dalam. Ia pun mulai mencari, menggali dari berbagai sumber. Ia membuka kitab-kitab lama, membaca literatur tentang akhir zaman, dan menelusuri hadis-hadis yang berbicara tentang fitnah besar. Namun tidak ada satupun yang menyebut nama itu secara jelas. Tapi ada satu hal yang menarik perhatiannya. Di dalam satu catatan kuno dari wilayah Khurasan, ia menemukan tulisan tangan dari seorang pengelana abad ke-8. Pengelana itu menulis tentang sebuah tempat di ujung timur bumi, yang dipercaya sebagai lokasi rantai Dajjal. Tapi sebelum Dajjal muncul, ada makhluk lain yang akan dibangkitkan terlebih dahulu. Makhluk itu digambarkan memiliki tubuh besar hitam legam, tidak berbentuk manusia, tidak pula sepenuhnya jin. Ia disebut sebagai penjaga gerbang. Makhluk yang hanya akan bangkit ketika dunia berada di ambang kehancuran. Dia tidak memiliki nama dalam kitab para nabi, tulis pengelana itu. Tapi penduduk gurun memanggilnya Sefet. Pemuda itu gemetar saat membaca catatan itu. Bulu kuduknya berdiri. Bagaimana mungkin, mimpi yang ia alami beberapa malam lalu sesuai dengan catatan kuno berabad-abad yang lalu? Dan lebih menakutkan lagi, catatan itu menyebut bahwa siapapun yang mendengar nama Samsas dalam mimpi, berarti ia telah menjadi saksi awal kebangkitannya. Malam-malam berikutnya menjadi semakin aneh. Pemuda itu mulai melihat bayangan hitam di sudut matanya. Sekilas saja, tapi cukup jelas untuk membuat jantungnya berdegup kencang. Kadang, saat ia sendirian di kamar, suara berat seperti dalam mimpi itu terdengar samar-samar dari balik jendela. Bukan suara manusia, tapi suara dari sesuatu yang sangat tua dan sangat gelap. Ia memutuskan untuk mengunjungi seorang ulama sepuh yang tinggal di pinggiran kota. Ulama itu terkenal dengan ilmunya tentang kisah-kisah gaib dalam Islam. Setelah mendengar cerita pemuda itu, sang ulama diam lama, menunduk dalam. Lalu ia membuka sebuah kitab tua berbahasa Arab kuno. Ia menunjuk satu bagian, lalu berkata pelan, ada hadits dhaif yang menyebutkan, sebelum fitnah Dajjal muncul, bumi akan diguncang oleh makhluk dari dalam tanah, yang membawa keraguan ke dalam dada orang-orang beriman. Makhluk itu tidak dikenal, tidak bernama, tapi langkahnya membuka pintu fitnah yang tak bisa ditutup kembali. Sang ulama kemudian menatap pemuda itu dengan tatapan berat. Mungkin, nama Samsas yang kamu dengar itu adalah nama yang diberikan oleh mereka yang dulu pernah bertemu dengannya. Mungkin ini bukan yang pertama kalinya dia bangkit. Pemuda itu terdiam. Ia tidak tahu apakah harus merasa takut, atau harus merasa dipilih untuk mengetahui kebenaran yang disembunyikan selama ribuan tahun. Tapi yang pasti, hatinya merasa berat. Ia merasa dunia tidak lagi sama seperti kemarin. Ia merasa sesuatu yang besar sedang datang. Malam itu, ia kembali ke rumah dan memutuskan untuk berdoa lama di dalam kamarnya.
Ia membaca surat Al-Kahfi, sebagaimana anjuran Nabi untuk berlindung dari fitnah Dajjal. Tapi anehnya, saat ia membaca ayat ke-10, lampu kamarnya berkedip. Dan dari kaca jendela, ia melihat sosok hitam, berdiri di bawah tiang listrik. Sosok itu tinggi, tidak bergerak, tapi mata merahnya menyala jelas di kegelapan malam. Pemuda itu menutup tirai dengan cepat, tubuhnya gemetar. Tapi ia tahu, ini bukan mimpi lagi. Samsas telah bangkit. Bukan hanya dalam mimpi, tapi di dunia nyata. Keesokan harinya, berita dari daerah timur tengah menyebar. Sebuah tim ekspedisi yang menjelajah wilayah tak dikenal di sekitar Laut Mati dilaporkan hilang secara misterius. Sebelum hilang, mereka sempat mengirimkan foto terakhir. Sebuah lubang besar seperti sumur tua, dengan tulisan aneh di dinding batu. Samsas. Foto itu hanya sempat beredar beberapa menit sebelum dihapus oleh platform sosial media. Beberapa orang sempat menyimpan dan menyebarkannya kembali, namun kebanyakan langsung hilang atau dihapus. Apakah ini semua kebetulan? Atau memang ada yang sedang bangkit? Diam-diam, perlahan tapi pasti? Di balik semua cerita misteri itu, para ulama sepuh percaya bahwa setiap fitnah besar pasti dimulai dengan ketidaktahuan dan rasa penasaran. Dajjal tidak akan datang tiba-tiba begitu saja. Dunia akan disiapkan untuknya. Akan ada fase pembuka. Dan mungkin, Samsas adalah kunci dari semua itu. Samsas bukan seperti setan yang hanya menggoda. Ia tidak membisiki pikiran manusia, tapi ia menghancurkan fondasi keyakinan secara perlahan. Ia menyusup ke dalam rasa ragu, memperkuat kebimbangan, dan menjadikan fitnah seperti sesuatu yang normal. Dia tidak perlu berbicara, cukup kehadirannya saja sudah cukup untuk mengguncang jiwa yang rapuh. Jika memang benar Samsas telah bangkit, maka kita berada di masa yang sangat genting. Masa ketika manusia sudah mulai menganggap kebenaran sebagai lelucon, dan kebatilan sebagai gaya hidup. Masa ketika iman harus dipertahankan bukan hanya dengan doa, tapi juga dengan perjuangan hati yang terus-menerus. Dan kamu yang mendengar kisah ini, mungkin sudah menjadi bagian dari takdir besar yang akan menentukan akhir dari zaman ini. Sejak malam itu, hidup pemuda itu tidak pernah sama lagi. Ia menjadi lebih sering menyendiri, memperhatikan setiap kejadian kecil yang menurut orang lain biasa, tapi baginya terasa tidak wajar. Ia mulai mencatat berbagai peristiwa aneh yang terjadi di sekitarnya. Suara ketukan di jendela yang muncul setiap malam jam 2, bayangan-bayangan yang berdiri di ujung jalan ketika semua orang sudah tidur, dan mimpi-mimpi yang datang berturut-turut. Mimpi yang selalu memperlihatkan padang pasir hitam dan mata merah yang menyala di kejauhan. Ia berpikir, apakah ini hanya gangguan jin? Atau ada sesuatu yang lebih besar sedang berlangsung? Saat itu, dunia sedang sibuk. Bencana demi bencana terus terjadi. Di satu tempat, gunung meletus tanpa tanda-tanda. Di tempat lain, sungai tiba-tiba berubah warna menjadi merah seperti darah. Dan yang paling aneh, banyak orang-orang yang mendadak kehilangan akal sehat mereka. Di televisi dan media sosial, kamu bisa lihat sendiri, berita tentang orang-orang yang menyerang tanpa alasan, membakar rumah mereka sendiri, bahkan menyakiti keluarganya tanpa tahu mengapa. Para psikolog menyebut ini gangguan mental massal. Tapi bagi pemuda itu, tidak. Ia tahu ini lebih dari sekadar penyakit kejiwaan. Ia merasa, ini semua adalah efek dari sesuatu yang telah dibangkitkan. Namanya Samsas. Entah bagaimana, pemuda itu percaya bahwa Samsas sudah bukan hanya sebatas legenda yang tertulis dalam catatan kuno, tapi sudah menjadi nyata, hidup, dan sedang berjalan di tengah manusia. Bukan dalam wujud yang mudah dikenali, tapi dalam bentuk pengaruh. Pengaruh yang menghancurkan akal sehat, menumpulkan hati, dan membutakan kebenaran. Semakin ia menyelidiki, semakin sering ia menemukan tanda-tanda aneh yang selama ini diabaikan orang. Seorang ibu di kampung sebelah tiba-tiba berubah perilaku. Dulu ia rajin sholat dan suka memberi makan tetangga yang kurang mampu. Tapi dalam satu malam, ia berubah menjadi pendiam dan kasar. Ia membakar semua mushaf di rumahnya dan berkata bahwa semua itu hanya ilusi manusia. Ketika ditanya, ia hanya menjawab dengan satu kalimat, "Aku sudah melihat apa yang kamu belum lihat." Seorang anak kecil lain mengaku pernah bermain di pinggir sungai saat sore hari. Ia berkata, ia melihat orang tinggi besar berdiri di seberang sungai. Sosok itu tidak bicara.
hanya menatap dengan mata merah yang menyala. Tapi sejak saat itu, anak itu berubah. Ia mulai berbicara dalam bahasa yang tidak dikenal, dan setiap kali mendengar adzan, ia menutup telinganya dan menangis. Pemuda itu pun mencatat semua kejadian ini. Ia mengumpulkan potongan-potongan misteri yang menurutnya saling terhubung. Dan satu malam, ketika ia sedang menulis catatan harian, ia menerima pesan tak dikenal di ponselnya. Tidak ada nama, hanya nomor asing. Pesan itu hanya berisi satu kalimat. Fitnah telah dibuka. Dia sudah berjalan di antara kita. Tangannya gemetar. Ia tidak tahu siapa yang mengirim pesan itu, tapi isi pesannya menguatkan dugaan yang selama ini ia rasakan. Samsas tidak lagi bersembunyi. Ia sudah masuk ke dalam kehidupan manusia. Tapi tidak dalam wujud yang kita kenal. Mungkin ia tidak muncul dalam bentuk makhluk fisik, tapi dalam bentuk sistem. Dalam bentuk gerakan. Dalam bentuk arus zaman yang menelan logika dan membenamkan akal. Pemuda itu pun mulai mengaitkan semua ini dengan hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang tanda-tanda akhir zaman. Ia teringat sabda Rasulullah, bahwa akan datang masa di mana kebenaran dianggap kebatilan, dan kebatilan dianggap kebenaran. Masa di mana orang jujur dianggap pembohong, dan pembohong dianggap pembawa kebenaran. Ia melihat zaman itu, sudah ada di hadapannya. Orang-orang semakin malas beribadah. Masjid sepi, tapi pusat hiburan penuh. Al-Quran hanya dijadikan hiasan dinding, bukan lagi petunjuk. Dan lebih dari itu, orang sudah tidak lagi peduli apakah sesuatu halal atau haram. Selama itu menyenangkan, mereka jalani. Apakah ini hanya kemerosotan moral biasa? Atau ini bagian dari gelombang pengaruh gelap yang sedang menyelimuti dunia? Ada satu hal yang membuat pemuda itu makin yakin bahwa semua ini bukan kebetulan. Di salah satu malam Jumat, ia mengikuti kajian di sebuah masjid tua di pinggir kota. Penceramah saat itu adalah seorang ulama sepuh yang dikenal sangat tenang dan jarang membahas topik-topik kontroversial. Tapi malam itu, nadanya berbeda. Wajahnya serius, dan ia membuka dengan kalimat yang tak pernah pemuda itu lupakan. Fitnah besar itu bukan hanya fitnah Dajjal, tapi juga fitnah yang mempersiapkan umat untuk menerima Dajjal tanpa sadar. Fitnah yang membuat kita cinta dunia dan benci agama. Fitnah yang membuat kita merasa pintar padahal jauh dari kebenaran. Lalu, ulama itu menyebut sesuatu yang mengejutkan. Ada yang mengatakan, sebelum Dajjal muncul, akan ada pembuka jalan makhluk yang tak disebutkan dalam kitab. Tapi ia memengaruhi dunia dari balik tirai kegelapan. Ia tidak dikenal oleh para nabi, tapi ditakuti oleh para jin. Ia adalah pertanda bahwa rantai Dajjal telah melemah, dan bahwa waktu kita sudah tak lama. Pemuda itu merasa seluruh darahnya turun ke kaki. Jantungnya berdetak keras. Ia ingin bertanya, tapi mulutnya tak sanggup bergerak. Ini? Samsas? Setelah kajian selesai, ia mendekati ulama itu dan bertanya pelan. Maaf Ustadz, makhluk yang Anda sebut tadi, apakah namanya Samsas? Ulama itu menatap dalam, lama lalu berkata pelan, siapa yang memberitahumu nama itu? Sejak saat itu, ia tahu bahwa namanya telah tersangkut dalam satu kisah besar yang selama ini hanya dianggap mitos. Tapi ini nyata. Samsas nyata. Dan ia sudah bangkit. Di malam-malam berikutnya, langit sering terlihat aneh. Awan membentuk simbol-simbol aneh, dan suara-suara seperti teriakan samar kadang terdengar dari kejauhan. Hewan-hewan pun mulai bertingkah aneh. Kucing peliharaan menjadi agresif. Burung-burung terbang berputar-putar sebelum akhirnya jatuh ke tanah tanpa sebab. Bahkan anjing-anjing yang biasa menggonggong keras di malam hari, kini hanya meringkuk diam seolah merasakan sesuatu yang tidak kita lihat. Semua ini adalah pertanda. Pertanda bahwa bumi sedang bersiap. Bukan untuk menyambut seseorang, tapi untuk menyambut sesuatu. Sesuatu yang akan menguji semua manusia. Iman akan diuji, logika akan dibolak-balik, dan hati akan tertutup perlahan-lahan, sampai yang baik tak lagi tampak baik, dan yang jahat dianggap sebagai cahaya. Pemuda itu akhirnya mengerti. Samsas bukan hanya makhluk, tapi fase. Sebuah musim kegelapan yang membungkus dunia. Ia adalah awal dari badai besar yang tak bisa dihentikan, hanya bisa dilalui, jika kita masih memiliki cahaya di dalam dada. Pertanyaannya sekarang, apakah kita masih punya cahaya itu? Langit malam itu tampak lebih pekat dari biasanya.
Seolah bintang-bintang pun enggan menampakkan dirinya. Angin berhembus pelan, tapi membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Di kejauhan terdengar suara lolongan anjing, bersahut-sahutan seperti merasakan sesuatu yang akan segera datang. Di tengah suasana yang sunyi itu, pemuda itu duduk diam di teras rumahnya, menatap langit tanpa berkedip. Tangannya memegang mushaf kecil, tapi matanya kosong. Pikirannya berkelana entah kemana. Ia tahu, malam ini akan berbeda. Ia tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tapi hatinya terasa sesak. Ada sesuatu yang menekan dadanya, seperti tanda bahwa sesuatu akan segera terjadi. Sesuatu yang besar, sesuatu yang mengubah segalanya. Beberapa hari terakhir, semakin banyak kejadian ganjil yang muncul. Di beberapa kota, listrik mati secara massal tanpa penjelasan teknis. Di tempat lain, langit tiba-tiba berwarna keunguan saat matahari terbenam. Laporan tentang suara aneh dari bawah tanah mulai ramai dibahas di media sosial, namun anehnya, video-video itu cepat sekali menghilang dari peredaran. Orang-orang yang mengunggahnya mengaku ditelepon oleh nomor misterius yang memperingatkan mereka agar diam. Satu orang bahkan mengaku didatangi oleh dua pria berpakaian hitam yang hanya berkata, "Apa yang kamu lihat, seharusnya tidak kamu lihat." Di antara semua kekacauan itu, nama Samsas mulai muncul di forum-forum rahasia. Ada yang menyebutnya mitos kuno yang dibangkitkan untuk menakut-nakuti. Tapi ada juga yang bersaksi bahwa mereka pernah melihat sesosok bayangan besar di malam hari, berdiri di tepi bangunan tinggi, mengawasi kota dari kejauhan. Ada yang mendengar suaranya, seperti geraman bercampur dengan bisikan-bisikan asing. Dan ada juga yang melihat matanya, dua titik merah terang yang menyala di tengah kegelapan, menatap tajam seolah bisa menembus jiwa. Malam itu, saat pemuda itu kembali membuka Al-Quran, tiba-tiba terdengar suara dentuman keras dari luar. Tanah bergetar. Getaran kecil saja, tapi cukup untuk membuat kaca jendela bergetar. Ia berdiri dengan cepat dan membuka pintu rumah. Jalanan sepi. Tidak ada kendaraan, tidak ada manusia. Tapi entah dari mana datangnya, kabut putih mulai menyelimuti lingkungan. Kabut itu dingin, dan saat menyentuh kulit, rasanya seperti disiram air es. Ia melangkah perlahan, berusaha memastikan apa yang sedang terjadi. Tapi langkahnya terhenti ketika ia melihat seseorang berdiri di ujung jalan. Sosok tinggi besar, diam seperti patung. Tapi tubuhnya tidak normal. Ia terlalu tinggi untuk ukuran manusia biasa. Siluetnya hitam pekat, dan meskipun tidak ada cahaya, mata sosok itu menyala merah seperti bara api. Pemuda itu menatapnya beberapa detik, dan tiba-tiba sosok itu menghilang. Ia berlari kembali ke dalam rumah, menutup pintu rapat-rapat, dan mengunci semuanya. Tapi di dalam hatinya, ia sadar bahwa itu bukan halusinasi. Itu nyata. Ia baru saja melihat Samsas dengan matanya sendiri. Beberapa jam kemudian, berita dari berbagai penjuru dunia mulai masuk. Di Turki, seseorang mengaku melihat sosok hitam besar melintas di atas laut Bosporus, lalu menghilang ke dalam kabut. Di Iran, sekelompok pendaki gunung dikejutkan oleh gemuruh besar dari dalam tanah, diikuti oleh suara seperti tangisan yang menyayat hati. Di Indonesia sendiri, seorang penjaga masjid tua di daerah pegunungan berkata bahwa ia melihat bayangan besar masuk ke dalam masjid lalu menghilang tepat di depan mimbar. Namun, dari semua kejadian itu, ada satu peristiwa yang membuat bulu kuduk orang-orang berdiri. Sebuah masjid besar di timur tengah mendadak kosong saat adzan berkumandang. Orang-orang yang berada di dalamnya serempak keluar tanpa alasan. Ketika ditanya, mereka semua mengatakan hal yang sama, "Kami tidak bisa masuk." Ada yang menghalangi. Ada yang berdiri di depan mimbar. Satu-satunya kamera CCTV yang masih berfungsi merekam 1 detik gambar yang kabur. Sebuah sosok hitam, berdiri di dalam masjid, tinggi menjulang, dan matanya menyala merah. Gambar itu hanya bertahan sebentar, lalu video itu rusak dan tidak bisa diputar lagi. Tapi satu frame itu tersebar luas di internet. Walau akhirnya dihapus dari mana-mana, gambar itu sudah tersimpan di benak jutaan orang. Orang-orang mulai resah, takut, tapi sebagian justru mulai tidak peduli. Mereka menganggap semua ini cuma konspirasi, cuma sensasi. Dan disitulah letak kengerian sesungguhnya. Karena fitnah Samsas bukan hanya tentang kehadirannya yang menakutkan, tapi tentang kemampuannya membuat manusia tidak peduli dengan kebenaran.
Ia tidak datang untuk membunuh secara fisik. Ia datang untuk menghancurkan benteng iman dari dalam. Ia mengubah rasa takut menjadi kebiasaan, mengubah keburukan menjadi hal yang biasa, dan menjadikan dosa sebagai hal yang dianggap ringan. Pemuda itu terus mencari jawaban. Ia mulai melihat satu pola yang konsisten. Semua tempat yang dilalui Samsas menjadi dingin, bukan hanya suhu udaranya, tapi juga suasananya. Orang-orang menjadi lebih pendiam, lebih mudah marah, dan lebih sulit tersentuh oleh nasihat. Seolah-olah ruh mereka perlahan-lahan mati, digantikan oleh sesuatu yang gelap dan kosong. Ia menghubungi kembali ulama sepuh yang dulu pernah ia datangi. Tapi kali ini, kabar yang ia terima mengejutkan. Ulama itu telah wafat tiba-tiba, tanpa sakit, tanpa sebab yang jelas. Malam sebelum wafat, beliau sempat berpesan kepada muridnya, jika kabut putih mulai muncul di malam hari, dan sosok besar mulai terlihat di mimbar, maka ketahuilah bahwa pintu fitnah sudah terbuka. Dan kamu hanya punya satu pelindung, iman yang lurus dan hati yang jujur. Pemuda itu menangis. Ia merasa kehilangan satu-satunya orang yang mengerti apa yang sedang terjadi. Tapi ia juga tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk diam. Ia mulai membuat jurnal, berisi catatan harian tentang semua kejadian yang ia alami. Ia tahu suatu hari nanti, mungkin orang-orang akan membutuhkannya. Di halaman terakhir jurnalnya, ia menulis, Samsas telah bangkit. Ia sudah berjalan di antara kita. Ia tidak datang sebagai raksasa yang menghancurkan kota, tapi sebagai kabut, sebagai suara-suara kecil dalam hati manusia. Ia ada dalam cara kita membenarkan keburukan, dalam bagaimana kita mengabaikan yang hak, dan membiarkan yang batil hidup subur di sekitar kita. Dajjal belum muncul, tapi jalannya sudah bersih. Dan itu, karena Samsas sudah menyapu semua penghalangnya. Dan malam itu, saat pemuda itu selesai menulis, terdengar suara ketukan di pintu. Pelan, tapi jelas. Ia menatap pintu itu tanpa bergerak. Dan dari celah bawah pintu, cahaya merah samar mulai tampak, menari-nari seperti api kecil yang ingin masuk. Ia tahu, ini adalah ujian. Bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk seluruh umat manusia. Kita bisa memilih untuk menganggap semua ini hanya cerita fiksi, hanya dongeng yang dibuat untuk menakut-nakuti. Tapi kalau hati kita jujur, kita tahu bahwa dunia memang sedang berubah. Kegelapan tidak selalu datang dalam bentuk sosok menyeramkan, tapi bisa hadir dalam bentuk kebiasaan buruk yang terus dibiarkan. Hati yang mulai keras, doa yang semakin jarang, ibadah yang terasa berat, semua itu adalah tanda-tanda yang perlu kita waspadai. Samsas mungkin hanya simbol, tapi fitnah yang ia bawa terasa nyata di sekitar kita. Maka sebelum semuanya benar-benar gelap, mari kita mulai menyalakan cahaya dari dalam diri sendiri. Kembali pada Al-Quran, kembali pada solat, jaga hati, jaga lisan, jaga akhlak. Karena dalam akhir zaman, yang bisa menyelamatkan kita bukan kekuatan, bukan harta, tapi hati yang terus terjaga dalam iman. Jangan tunggu besok untuk berubah. Mungkin hari ini adalah kesempatan terakhir kita untuk kembali. Ini bukan soal percaya atau tidak percaya, tapi soal waspada. Karena fitnah akhir zaman tidak selalu datang dalam bentuk yang kita bayangkan. Kadang, ia hadir dalam bentuk cerita yang ternyata nyata. Semoga semua ini bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.